Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan presentasi saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Fauji dengan nomor induk mahasiswa 110600002. Di sini terdapat beberapa poin tentang multimedia. Poin yang pertama, pengertian multimedia. Poin yang kedua, cara-cara mengkomunikasikan informasi. Yang ketiga, 4 komponen utama multimedia. Yang keempat, keunggulan multimedia. Yang pertama, apa itu multimedia? Multimedia di sini adalah penggunaan komputer untuk menampilkan dan mengkombinasikan teks, grafik, suara, video, dan animasi dengan menggunakan link dan tools yang memungkinkan pengguna untuk melakukan navigasi, berinteraksi, membuat, dan berkomunikasi. Bisa dilihat dari teks di sini. Yang kedua, bagaimana cara mengkomunikasikan informasi? Mengkomunikasikan informasi. Poin yang pertama, modalitas, saluran komunikasi, dan medium. Modalitas di sini adalah melalui penglihatan dan pendengaran. Kita bisa melakukan informasi melalui penglihatan dan pendengaran. Contohnya, dengan melihat televisi kita bisa mendapat informasi dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran. Contoh yang lain bisa dengan radio atau telepon. Yang kedua, saluran komunikasi atau dengan melakukan percakapan kita bisa mendapatkan informasi. Contohnya dengan social network yang sedang membumi sekarang atau sedang umum lah. Contohnya dengan email, Facebook, dan lain-lain. Terus bisa menggunakan telepon genggam untuk percakapan sebagai media informasi. Yang ketiga, medium. Medium di sini dengan bentuk animasi, audio, visual, dan teks. Sebagai contoh, dengan animasi kita bisa dapat memperoleh informasi. Dengan audio pun kita bisa, dengan visual ataupun teks. Jadi informasi tidak hanya dapat kita peroleh dari suara atau penglihatan. Poin selanjutnya, apa saja komponen multimedia? Suatu hasil multimedia dikatakan multimedia yang signifikan apabila telah memenuhi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, komputer. Harus ada komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika.
atau bisa juga untuk melakukan koordinasi tentang cara yang dilihat dan didengarkan oleh pemakainya. Yang kedua, link yang menghubungkan. Harus ada link yang menghubungkan pemakai dengan informasi. Link bisa disebut juga hyperlink, adalah sebuah acuan dalam dokumen hypertext ke dokumen yang lain atau sumber lain, seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur. Yang ketiga, navigasi tools. Harus ada alat navigasi yang membantu pemakai menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Alat navigasi atau alat pandu arah adalah alat yang digunakan untuk memandu pemakai untuk menjelajahi seluruh jaringan informasi yang ada pada hasil multimedia tersebut. Yang keempat, cara untuk berbagi. Multimedia menyediakan tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide. Bagaimana jika tidak ada keempat komponen ini? Jika salah satu komponen tidak ada, bukan multimedia dalam arti luas, namanya mixed media. Selanjutnya, apa keunggulan multimedia? Yang pertama merupakan pemicu atau trigger. Pemicu atau trigger di sini adalah pembaca memperoleh sesuatu yang lebih dibandingkan topik yang dipelajarinya. Yang kedua, sangat efektif dalam penyimpanan data. Maksudnya, dengan multimedia kita dapat meminimalisir penggunaan memori yang dapat menyita dari apa yang ada dalam komputer. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.